Halo semuanya, kembali lagi dengan Miss Fanya di sini. Nah, hari ini di pelajaran bahasa Indonesia kita akan belajar mengenal kalimat tanya. Ayo kita belajar bersama-sama. Nah, hari ini apa saja ya yang akan kita pelajari? Nah, hari ini kita akan belajar pengertian kalimat tanya. Lalu yang kedua, kata tanya. Lalu yang ketiga, contoh kalimat tanya. Dan juga yang keempat, nanti kita akan mengidentifikasi tanda tanya dan kata tanya pada kalimat tanya. Langsung saja kita ke bagian yang pertama, pengertian kalimat tanya. Nah, kalimat untuk menanyakan sesuatu disebut kalimat tanya. Kalimat tanya digunakan untuk mengetahui informasi. Kalimat tanya ditandai dengan tanda tanya di akhir kalimat. Lalu, kalimat tanya dibaca dengan intonasi yang tepat. Untuk yang ini kita akan pelajari selanjutnya ya. Nah, kemudian yang kedua, kata tanya. Di dalam kalimat tanya terdapat kata tanya. Kata tanya berada di awal kalimat. Nah, hari ini kita akan belajar 6 kata tanya, yaitu yang pertama, apa? Kata tanya apa digunakan untuk menanyakan sesuatu. Contoh kalimatnya, apa yang diperlukan tanaman agar tumbuh subur? Nah, lalu yang kedua, kata tanya di mana? Di mana digunakan untuk menanyakan tempat. Contoh kalimatnya, di mana kamu membeli bunga itu? Nah, yang ketiga, mengapa? Kata tanya mengapa digunakan untuk menanyakan sebab atau alasan. Contoh kalimatnya, mengapa tumbuhan penting bagi manusia? Lalu yang keempat, siapa? Kata tanya siapa digunakan untuk menanyakan orang. Contoh kalimatnya, siapa yang menanam bunga itu? Nah, yang kelima, kapan? Kata tanya kapan digunakan untuk menanyakan waktu. Contoh kalimatnya, kapan pohon mangga ini akan berbuah? Dan yang keenam, bagaimana? Kata tanya bagaimana digunakan untuk menanyakan penjelasan atau suatu cara. Contoh kalimatnya, bagaimana cara memberi pupuk pada tanaman? Nah, ketika tadi Miss Fanya membaca kalimat tanya, apakah intonasinya berbeda? Iya, jadi ketika membaca kalimat tanya, maka kita harus memperhatikan intonasinya. Oke, selanjutnya. Contoh kalimat tanya. Nah, kita lihat contoh yang pertama. Di sini ada kalimat tanya. Apa bunga kesukaanmu? Kata tanya dalam kalimat tanya ini yaitu apa? Lalu di akhir kalimat diberi tanda tanya. Nah, jawaban dari kalimat tanya ini adalah bunga kesukaanku adalah bunga mawar. Nah, ketika kalian bertanya, maka kalian akan mendapat jawaban. Selanjutnya yang kedua, di mana kamu membeli bunga mawar itu? Nah, jadi ketika membaca kalimat tanya, kita harus memperhatikan intonasinya. Di sini kata tanyanya yaitu di mana. Dan di akhir kalimat ada tanda tanya. Jawaban dari pertanyaan ini atau kalimat tanya ini adalah, aku membeli bunga ini di toko bunga dekat rumahku. Selanjutnya, yang ketiga. Siapa yang membantumu menanam bunga? Nah, di sini kata tanyanya siapa dan di akhir kalimat ada tanda tanya ya. Lalu jawaban dari kalimat tanya ini adalah ibuku yang membantu menanam bunga. Lalu kalimat yang keempat, kapan kamu menyiram bunga itu? Kata tanya dari kalimat tanya ini yaitu kapan dan di akhir kalimat diberi tanda tanya. Jawaban dari kalimat tanya ini adalah
Aku menyiram bungaku setiap hari. Nah, selanjutnya kita ke bagian yang keempat, mengidentifikasi tanda tanya dan kata tanya pada kalimat tanya. Setelah kita mempelajari tentang kalimat tanya, nah ayo kita berlatih mengidentifikasi tanda tanya pada kalimat tanya. Nah, perhatikan contoh percakapan berikut antara Ayu dan Lani. Kata Ayu, "Wah, bunga mawarmu cantik sekali, Lani." Lani pun menjawab, "Iya, cantik ya, bunganya berwarna merah." Lalu Ayu bertanya, "Di mana kamu membeli bunga ini?" Lani pun menjawab, "Di toko bunga dekat rumahku." Ayu pun berkata lagi, "Ayo Lani, kita petik bunganya." Lani menjawab, "Tidak boleh Ayu." Lalu Ayu bertanya, "Mengapa tidak boleh dipetik Lani?" Jawab Lani, "Kita tidak boleh memetik bunga sembarangan. Harus ada aturannya. Bunga merupakan alat perkembangbiakan tanaman." Nah, sekarang ayo kita tentukan di mana kita harus memberi tanda tanya. Nah, yuk kita perhatikan kalimat-kalimat dalam percakapan ini. Manakah yang merupakan kalimat tanya? Nah, di dalam kalimat tanya terdapat kata tanya. Kalimat manakah yang harus kita beri tanda tanya di akhir kalimatnya? Iya, betul sekali. Di mana kamu membeli bunga ini? Harus diakhiri dengan tanda tanya. Lalu, apakah masih ada? Iya, betul. Kalimat yang ini ya. Mengapa tidak boleh dipetik, Lani? Nah, di sini kata tanyanya mengapa. Sehingga ini merupakan kalimat tanya dan harus diakhiri dengan tanda tanya. Kalian hebat. Nah, selanjutnya ayo kita mengidentifikasi kata tanya dalam kalimat tanya. Lengkapilah kalimat tanya berikut dengan kata tanya yang tepat. Kita mulai dari nomor 1 ya. Titik-titik yang membelikan bunga mawar ini untukmu. Kira-kira kata tanya apa yang sesuai dengan kalimat tanya ini? Iya, betul sekali. Siapa? Sehingga menjadi siapa yang membelikan bunga mawar ini untukmu. Lalu yang kedua, titik-titik tanaman harus disiram setiap hari. Kata tanya apa yang harus kita berikan di awal kalimat tanya ini? Iya, betul. Mengapa? Sehingga menjadi mengapa tanaman harus disiram setiap hari? Selanjutnya yang ketiga, titik-titik kamu akan pergi membeli pupuk untuk tanamanmu. Kata tanya apa yang harus kita isi untuk melengkapi kalimat tanya ini? Iya, benar sekali. Kapan? Sehingga menjadi kapan kamu akan pergi membeli pupuk tanamanmu? Lalu yang keempat, titik-titik bunga kesukaanmu. Nah, kita isi dengan kata tanya apa ya? Iya, betul sekali. Apa? Apa bunga kesukaanmu? Lalu nomor 5, kamu akan meletakkan bunga mawar itu. Nah, kira-kira bagian ini diisi dengan kata tanya apa ya? Iya, betul sekali. Di mana kamu akan meletakkan bunga mawar itu? Wah, kalian hebat. Nah, sampai di sini untuk pelajaran kita tentang kalimat tanya. Semoga kalian mengerti. Terima kasih dan sampai ketemu lagi di video pembelajaran selanjutnya. Dah.